Salam saudara, salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace dengan tema kehebatan kasih karunia. Kehebatan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma melalui pribadi Yesus Kristus. Kasih karunia Allah adalah sebuah pemberian Tuhan yang tidak pantas untuk kita terima dan tidak pantas kita miliki, tetapi sebuah pemberian Allah secara cuma-cuma dalam Yesus Kristus, sehingga orang yang percaya kepada kasih karunia akan beroleh keselamatan Allah, bukan karena keberhasilan dan kehebatan kita untuk memperoleh hidup kekal, tetapi pemberian Tuhan semata-mata. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu yang ada yang membanggakan diri. Jadi yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Dia memberikan keselamatan untuk orang percaya. Kasih karunia dalam perjanjian lama. Kasih karunia dipakai dalam bahasa Ibrani ken. Kata ini berarti perbuatan atasan. Dapat juga Allah yang menunjukkan kepada bawahannya, yaitu manusia. Kasih karunia adalah suatu hal yang tidak layak untuk kita terima sebenarnya. Kejadian 6 ayat 7. Dalam ayat ini Alkitab menjelaskan bagaimana penyesalan Allah terhadap manusia ciptaannya yang telah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia, dengan Allah. Malah manusia itu berdosa. Tapi kasih karunia Allah tersedia bagi mereka melalui Nabi Nuh, yang dimana Allah memberi perintah untuk membangun bahtera sebagai misi penyelamatan Allah dari bencana air bah, supaya orang yang masuk ke dalam bahtera mereka selamat dari air bah, sehingga orang yang mendengar nasihat Nuh masuk ke dalam bahtera penyelamatan, dia tidak binasa oleh air bah itu. Dan itulah gambaran kasih karunia Allah dalam perjanjian lama. Kejadian 6 ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata
dan bulung-bulung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mengapa Allah menyesal menciptakan manusia yang telah diciptakan? Karena dosa manusia itu membuat Allah menyesal terhadap ciptaannya. Jadi dosa membuat Allah menyesal terhadap manusia ciptaan. Yesus adalah kasih karunia sebagai fondasi kehidupan. Nubuat Nabi Yesaya adalah nabi yang menubuatkan kedatangan Mesias ke dunia, mulai dari kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Di kitab ini Yesaya menubuatkan tentang Yesus Kristus diumpamakan sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan dianggap tidak berguna, tetapi batu penjuru yaitu Yesus. Demikian ketika Yesus di dalam dunia ini, dia ditolak, dibunuh dan disalibkan, namun menjadi batu penjuru, telah menjadi batu penjuru melalui dia dibunuh, disalibkan, tetapi melalui kebangkitannya, karena dia telah bangkit, dia membuat fondasi kehidupan, ya, agar kita, gerejanya, oleh kuasa Roh Kudus, kita orang percaya yang adalah gerejanya, tetap berdiri dan teguh kokoh sekalipun banyak penolakan terhadap Injil kasih karunia Allah. Ditolak dari segi pengajaran, atau lebih dikenal sebagai hypergrace. Ditolak dari pengajaran dari segi pengajaran Tritunggal. Ditolak dari segi pengajaran sesat yang bermunculan, dan penolakan terhadap orang-orang percaya, di mana ada pembantaian umat Kristen, orang Kristen, yang dimana rumah ibadah dihancurkan, dirobohkan, ya, gedung-gedung gereja dihancurkan di akhir zaman ini. Tetapi nama Yesus Kristus, Sang Kasih Karunia Allah, tetap hidup dan berkuasa di bumi dan di surga, menjadi Raja segala raja, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberikan kehidupan dan fondasi iman yang benar untuk keselamatan orang percaya, untuk hidup kekal. Kasih karunia Allah adalah batu penjuru pribadi
Yesus yang ditolak, ya, seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Matius 21 ayat 42 dan 46. Matius 21 ayat 42 dan 46. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Allah, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu akan lumpuh. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak menganggap dia nabi. Dalam pasal ini kita melihat perikop perumpamaan tentang penggarapan kebun anggur, yang dimana penggarap ini akan menggarap kebun anggur tersebut, tetapi di satu sisi dia melihat anak yang merupakan ahli waris si tukang kebun tersebut. Dan di ayat ini bahwa di sana akan terjadi perebutan kekuasaan di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalahkan dan disalibkan, saudaraku, kita juga melihat bahwa penolakan akan Kristus Yesus dan kasih karunia Allah itu ditolak dan terjadi di akhir zaman ini. Mereka menolak Injil kasih karunia dan mengikuti Injil lain yang bukan Injil kasih karunia Kristus. Galatia 1 ayat 6. Jadi kasih karunia berbicara tentang Yesus yang adalah batu penjuru, merupakan kasih karunia Allah yang diberikan oleh Allah sebagai landasan gereja. Tetapi orang-orang agamawi menolak dan menyalibkannya. Jadi kita tahu sekarang bahwa penolakan tentang kasih karunia sedang terjadi. Bahkan akhir-akhir ini viral pada sebagian dari kelompok orang
percaya atau hamba Tuhan yang mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus bukan datang dunia. Yesus bukan Mesias. Itulah salah satu contoh dari penolakan yang terjadi di akhir-akhir minggu, bahkan saat ini. Saudara dapat lihat di YouTube pada pembicara pengkhotbah yang saat ini sedang merendahkan keilahian Yesus. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu bukan datang dunia. Ya, Yesus itu bukan datang. Yang datang itu Allah. Ya, Yesus bukan roti hidup. Roti hidup itu Allah. Itu penyesatan. Kasih karunia adalah datang kehidupan yang ditolak dunia. Dan inilah kehukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19. Yesus Kristus adalah terang dunia yang telah datang ke dalam dunia untuk menerangi bumi dan manusia. Yesus dan kasih karunia-Nya tinggal dalam dunia yang gelap akibat dosa untuk menerangi dan menyinari hidup manusia yang gelap karena dosa. Tetapi kabar buruknya, manusia menolak terang itu yang adalah pribadi Kristus Yesus itu sendiri, sehingga mereka menolak Yesus, menangkap, membunuh, serta menyalibkan Yesus di Kalvari. Kita pun mungkin sebagian besar ada sering kali menolak Yesus Kristus dalam hati kita, menolak Kristus dan anugerah-Nya yang memberikan keselamatan, kesembuhan, hikmat, pengampunan, dan lain-lain. Tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus tidak menolak saya dan saudara, orang berdosa yang hidup dalam kegelapan. Oleh kasih karunia-Nya kita dituntun kepada terang, sebab Dialah adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Allah Bapa menolak Yesus Kristus supaya kita tidak ditolak oleh Bapa oleh kasih karunia-Nya. Mazmur 22 ayat 1. Perkataan Mazmur ini, saudara, merupakan gambaran tentang kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebagai Mazmur tentang salib, kita melihat penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan yang mengikutinya. Oleh anugerah-Nya kita mendapatkan anugerah tentang pengertian yang besar ini. Jadi ketika Yesus di kayu salib mengatakan
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Allah Bapa meninggalkan Yesus karena dosa dunia yang tertimpa atas tubuhnya. Semua kutuk murka Allah yang seharusnya menjadi milik kita orang berdosa ditimpakan kepadanya, sehingga orang berdosa yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kelak juga akan diakui di hadapan Bapa dan tidak akan ditolak dalam kerajaannya, masuk dalam kerajaannya. Markus 15 ayat 34. Kasih karunia adalah bahtera keselamatan yang disediakan Allah melalui pribadi Yesus. Kejadian 7 ayat 18 sampai 24. Di kisah ini kita melihat bahwa Allah menyediakan keselamatan dari bahaya air bah yang melanda bangsa itu. Nuh diperintahkan untuk membangun bata sebagai bahtera keselamatan yang disediakan Allah melaluinya, sehingga orang yang masuk, yang mau masuk, yang ingin masuk ke dalam bahtera mereka diselamatkan. Demikian orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya binasa. Kita menerima kehidupan kekal, keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memperoleh keselamatan dan penyediaan Allah dalam kasih karunia-Nya dan segala kehidupan yang penuh kelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Jadi kematian Kristus dan kebangkitannya adalah bahtera keselamatan yang sesungguhnya untuk orang berdosa yang disediakan Allah untuk kita. Namun orang-orang agama bisa menolak kasih karunia itu. Orang-orang agamawi tidak mau menerima Yesus yang adalah pribadi dari kasih karunia itu. Ya, orang-orang agamawi tidak mau dan menolak untuk masuk ke bahtera, ke dalam bahtera penyelamatan di dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang saya akan bagikan dari ayat ini, Yohanes 10 ayat 30 ini. Dalam ayat di atas sebelumnya kita melihat
salah satu gelar dan keilahian Yesus yang adalah gembala yang baik, yang adalah gembala yang baik. Sebelumnya di ayat-ayat 10 ya, Yohanes 10 ayat 10, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan tebusan bagi orang banyak, dan itu merupakan gelar keilahiannya, salah satunya. Tapi orang agama tidak menerima kenyataan ini. Bahkan banyak pengajaran yang viral saat ini. Yesus itu bukan gembala. Gembala itu adalah pribadi Bapa sendiri. Padahal jelas di Yohanes 10 ayat 1, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dari pribadi kedua Allah Tritunggal. Pribadi kedua inilah yang saat ini digonjang-ganjingkan, diperdebatkan, dan itu merupakan penolakan terhadap kasih karunia, terhadap Injil kasih karunia yang memberikan kehidupan yang berkah. Bagaimana hidup orang yang tidak menolak kasih karunia, atau orang yang menerima kasih karunia di akhir zaman ini? Yang pertama, tidak akan dipermalukan. Orang yang menerima kasih karunia Allah tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kita, orang yang menerima dan tidak menolak kasih karunia, tidak dipermalukan. Kedua, orang yang tidak menolak Injil kasih karunia hidup dalam terang Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Ketiga, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah firman Allah, Logos yang menjadi manusia, datang ke dunia, menjadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat
14. Siapakah orang-orang yang tidak menolak kasih karunia, yang tidak menolak Injil kasih karunia? Yaitu pertama, mereka yang masuk ke dalam bahtera keselamatan yang disediakan Allah dalam Kristus. Kejadian 6 ayat 18 sampai 22. Kedua, mereka yang menerima perjanjian dengan Allah, mereka yang masuk ke dalam bahtera kasih karunia Allah. Kejadian 6 ayat 18. Ketiga, mereka yang tidak menolak Injil kasih karunia dan tidak mengikuti suatu Injil yang lain, bisa dibuka dalam Galatia 1 ayat 6. Keempat, mereka yang menolak Yesus, yang tidak menolak Yesus yang adalah gembala yang baik, adalah bukti dari ketuhanan dan keilahiannya. Yohanes 10 ayat 11-14. Dan Yesus adalah Raja segala raja yang akan datang. Dialah yang akan datang kedua kali. Dia datang ke dalam dunia untuk memerintah. Kasih karunia telah tersedia untuk orang-orang yang menerima Dia di dalam dunia. Yesus ditolak sebagai Raja yang dijanjikan. Bahkan orang-orang agamawi, orang-orang di luar Kristus menolak statusnya sebagai Allah yang menjadi manusia, dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa. Sampai saat ini pun banyak orang yang menganggap Yesus adalah manusia biasa, meragukan ketuhanan dan keilahiannya. Tetapi kabar baiknya, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, juru selamat dunia yang menjadi manusia. Terang itu sendiri datang untuk memberikan kasih karunia dan kebenarannya dalam hidup kita. Maka terimalah itu kasih karunia Allah, dan jangan ada yang menolaknya, karena Yesus telah ditolak di bumi dan di surga akibat kutuk dan murka Allah karena dosa-dosa saya dan saudara, sehingga kita diterima oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya.